Ini cerita Prioritan yang merasakan pahit, tapi kejar manisnya perjuangan. Yang mulai redup, namun temukan titik terang. Yang sulit bertumbuh, tapi ingin berkembang. Karena siapapun kamu, terus kejar lagi prioritas tanpa kendala harga dan kuota. Bersama XL Prioritas, kejar prioritasmu. Ini cerita Prioritan yang merasakan pahit, tapi kejar manisnya perjuangan. Yang mulai redup, namun temukan titik terang. Yang sulit bertumbuh, tapi ingin berkembang. Karena siapapun kamu, terus kejar lagi prioritas tanpa kendala harga dan kuota. Bersama XL Prioritas, kejar prioritasmu. Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di webinar series DJ Fest 2021 bareng XL Prioritas. Ini adalah webinar kolaborasi antara MNC Portal Indonesia dan juga XL Prioritas. Bersama saya Tar Budiman yang akan menemani teman-teman semuanya yang sedang join webinar hari ini. Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat pastinya dong. Oh ya. Buat pelanggan XL Prioritas, sebelum kita mulai lebih lanjut nih, saya mau mengingatkan buat download aplikasi MyXL terbaru di Google Play Store atau di App Store tentunya. Kenapa? Karena ada banyak promo menarik di aplikasi MyXL seperti diskon 15%, booster dan juga upgrade plan. Wow! Dan juga hari ini saya nggak akan sendirian karena bersama saya sudah hadir seorang financial planner, number one educator finance Indonesia yang sejak 2009 sudah fokus untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Yang sebelumnya juga sudah bergabung di variety show DJ Fest 2021. Siapa lagi kalau bukan Mbak Prita Gozi. Halo Mbak Prita. Hai Tara. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya nih Mbak Prita nih. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, Mbak Prita Gozi bisa dibilang wanita multi-talented. Kenapa? Karena selain beliau seorang CEO dan Principal Consultant di Zep Finance, Mbak Prita ini juga merupakan seorang penulis buku, financial educator, dosen, public speaker, dan juga dekat dengan berbagai generasi. Wow, jadi nggak salah nih. Kalau Mbak Prita ini adalah orang yang tepat untuk menemani saya ngobrol-ngobrol terkait tema kita hari ini, yaitu generasi digital melek investasi. Nah, tapi ini sebelumnya saya mau informasikan untuk teman-teman. Saya akan buka sesi Q&A bagi partisipan yang ingin bertanya seputar pembahasan kita hari ini. Dan nanti akan dipilih 5 orang pemenang dengan pertanyaan yang terbaik tentunya. Dan akan mendapatkan hadiah menarik berupa e-wallet senilai Rp500.000 masing-masing untuk 5 orang pemenang tentunya. Kalau pengen ikutan caranya gampang sekali, ketik aja pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama, spasi, nomor telepon, spasi pertanyaannya. Tuh gampang banget kan? Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai. Mbak Prita.
Yes. Yes, seperti yang kita tahu nih, kalau generasi kita kan, generasi Y, Z itu tuh pada mulai melek investasi. Tapi mungkin Tara pengen nanya nih, pentingnya investasi bagi masa depan generasi muda apa sih Mbak? Oke, jadi gini loh Tara, kalau kita bicara tentang investasi nih ya, buat semua teman-teman prioritas yang hadir di sini, kan kita kan selalu pasti ngomonginnya adalah gimana caranya meningkatkan kekayaan kita. Nah, orang tuh banyak yang berpikir investasi tuh hanya sebatas itu. Pokoknya kita punya uang berapa, terus nanti jadi berapa, itu investasi. Padahal investasi itu much more than that, apalagi untuk generasi muda. Yang pertama, yang pentingnya kenapa mesti berinvestasi sedari muda itu karena kita mencari pengalaman. Karena Oke. semakin panjang durasi kita berinvestasi, pengalaman investasi kita juga makin banyak. Nah, biasanya kita akan lebih jago tuh dalam mengelola investasi yang kita punya. Ya. Terus yang kedua, kita tuh akan punya peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenapa? Karena kalau berinvestasi itu hukumnya adalah compounding interest return. Jadi semakin panjang durasi investasi kita, maka hasil yang kemarin juga bisa ikut bertambah dengan investasi yang baru. Jadi lama-kelamaan jadi semakin besar lagi. Dan yang terakhir, dengan kita berinvestasi itu sebenarnya kita belajar untuk mengatur diri kita, percaya nggak sih? Karena orang yang jago investasi ya Tara, itu biasanya adalah orang-orang tuh yang punya self control yang baik banget gitu loh. Dia tuh bener-bener bisa mengatur kayak kalau penghasilan gue segini, maka berikutnya itu aku mesti bagi-bagi buat apa-apa aja. Terus kalau aku bagi segini untuk self reward, berarti sisanya untuk ini berapa dan sebagainya. Nah, orang-orang yang memang udah terbiasa berinvestasi sedari muda, biasanya dia itu mampu mengendalikan dirinya lebih baik daripada anak muda yang nggak pernah investasi. Oke, jadi ini masalah gimana kita mengkontrol diri kita sendiri. Tapi ada yang menarik nih, kalau kita ikut berinvestasi, investasi semakin panjang, nikmatnya juga semakin besar. Ya kan yang tadi Mbak bilang. Nah, tapi Tara juga pengen tahu nih, apa aja sih bentuk atau produk investasi di era sekarang nih Mbak yang tepat bagi generasi muda seperti kita? Karena kan banyak Yes. banget nih produk-produk investasi kan. Tara sendiri udah pernah investasi di mana aja kalau aku boleh Aku tahu? di reksa ada, di saham pun ada. Nah, jadi sebenarnya tuh pilihan investasi memang sekarang tuh udah banyak banget ya, apalagi di era digital seperti sekarang nih Tara. Betul. Kalau misalnya sekarang nih pilihannya nih dari mulai produk perbankan, itu ada deposito, ada tabungan, tabungan pun juga sekarang udah fiturnya banyak banget. Ada tabungan yang kayak istilahnya tuh tabungan berjangka. Jadi kita tuh udah ngeset sendiri nih, oh aku mau nabung sekian lama, terus uangnya nggak boleh diambil. Jadi membuat kita jadi lebih disiplin. Nah itu kalau produk perbankan. Terus ada lagi produk pasar modal. Kalau produk pasar modal nih mungkin teman-teman prioritas tuh kenalnya dengan reksadana, kemudian saham, Iya. lalu obligasi. Nah, kemudian instrumen yang dikeluarkan pemerintah. Mungkin teman-teman sekarang juga tahu nih kayak SBN Retail. Nah, terus di luar itu juga ada investasi yang sebenarnya udah dikenal dari zaman dulu, yaitu investasi emas. Tapi bedanya sekarang di zaman digital, orang tuh bisa berinvestasi emas tanpa membeli emas secara fisik dalam jumlah yang utuh. Jadi kalau dulu kan kita mesti punya uang segini nih, baru bisa dapat emas sekian gram. Kalau sekarang misalnya uangnya berapapun, udah bisa kita kumpulin dulu. Kemudian nanti kalau udah jadi 1 gram, baru kita jadiin emasnya. Termasuk juga di era digital sekarang, orang banyak banget nih yang terpapar dengan investasi-investasi alternatif seperti pendanaan di fintech lending dan juga cryptocurrency. Oke, ternyata memang banyak banget apalagi kita melihat era-era digital sekarang nih ya Mbak Prita ya. Tapi kalau Mbak Prita mungkin punya tips nih, langkah awal yang tepat bagi generasi-generasi seperti kita ini untuk memulai investasi itu apa aja sih Mbak? Langkah yang pertama nih. Yang paling pertama sebenarnya adalah kita mesti sort out dulu kehidupan kita. Maksudnya sort out tuh gimana? Gini, orang tuh banyak banget ya mau langsung loncat nih Tara ke investasi. Dan itu adalah kesalahan investor pemula. Karena dia sebenarnya nggak punya tujuan, jadi dia tuh nggak ngerti kenapa sih sebenarnya saya berinvestasi. Jadi dia tuh cuma mikirnya, oh yang penting, oh aku mesti investasi nih karena aku muda. Tapi kenapanya dia nggak tahu. Terus biasanya kalau orang yang nggak tahu kenapa, dia nggak punya target, kemudian dia milih investasinya apa juga bingung. Biasanya Oke. seperti itu.
Nah, itu langkah pertama. Langkah yang kedua adalah dia harus punya dana darurat. Nah, ini banyak di skip juga nih sama anak muda. Kenapa? Karena merasa, apalagi yang masih lajang gitu ya, karena dia nggak merasa punya tanggungan, jadi ya udahlah bodo amat, nggak Prita, ngapain sih aku punya dana darurat. Padahal Tara di masa pandemi ini mau single, mau double, mau apa kek, triple, whatever lah gitu, ya kita semua tuh bisa bisa aja mengalami masa susah ya nggak sih, Betul, tiba-tiba job kita hilang atau benar. project kita tiba-tiba mandek lah atau udah kerja invoice-nya nggak cair lah yang kayak gitu-gitulah. Ya. Nah, itu semua hanya bisa dibantu dengan dana darurat. So, second thing adalah sebenarnya kita sorting out dana darurat. Yang ketiga, nggak boleh punya utang yang pinjol-pinjol gitu sebenarnya. Karena Lihat kalau nih. kita masih punya utang yang pinjol-pinjol gitu, percuma, Tara, bunganya gede banget, hasil investasi kita tuh biasanya akan kalah. Mm-mm. Jadi aku bilang tuh biasanya beresin nih tiga ini dulu nih. Kalau untuk kita sebelum memulai investasi. Nah, kalau tiga ini udah beres, baru deh aku selalu tipsnya adalah start small but start now. Jadi ya udah, kamu punya uangnya berapa? Katakanlah kamu punya uangnya 10.000, ya udah nggak apa-apa. Zaman sekarang di era digital uang 10.000 juga udah laku, Tara, untuk bisa berinvestasi. Terus kita punya uangnya bisa 100.000, oh lebih bagus lagi. Nah, yang paling penting adalah konsisten. Karena kalau berinvestasi itu di saat kita bingung, maka yang kita bisa lakukan adalah konsisten aja. Tiap bulan kita invest, dan kita invest. Kayak gitu sebenarnya investasi. Oke, jadi menariknya adalah kita harus mengetahui dulu kapabilitas kita dulu ya Mbak ya. Jangan karena wah teman-teman pada mulai investasi di sini, aku ikutan deh, aku ikutan, hanya terbawa arus tanpa mengetahui keuangan kita sendiri. Apalagi bener banget tuh kalau kita nggak punya yang namanya dana darurat, itu tuh rada krusial ya Mbak ya. Apalagi yang sampai misalnya tiba-tiba melakukan pinjol, jangan sampai deh. Makanya nih buat teman-teman nih, berikutnya nih Tara juga pengen tahu nih Mbak Prita nih, bagaimana sih generasi muda dapat memanfaatkan era digital yang sekarang ini nih sebagai kesempatan untuk meningkatkan atau maintain kualitas finansial mereka juga Mbak. Gimana tuh caranya? Ih, banyak banget, Tara. Sekarang tuh kan namanya aplikasi tuh udah banyak banget, sampai kita Parah aja mungkin banget bingung nih sekarang. mau ambil aplikasi yang mana, Iya, istilahnya iya. kayak gitu kan. Pokoknya sebenarnya sekarang semua kehidupan kita tuh sudah terhubung banget deh dengan aplikasi dan semua digitalisasi. Nah, dalam Oke. hal keuangan sebenarnya digitalisasi ini sangat membantu kita untuk mencatat pengeluaran. Jadi Oke. zaman sekarang nih, Tara, udah nggak ada cerita lagi nih. Kayak orang bingung kemana aja sih gaji gue. Udah nggak gitu lagi. Karena sebenarnya dengan adanya digital tuh kita bisa tahu loh. Yes, Makanya udah nggak zaman ya bayar tuh dengan uang cash gitu loh. betul. Karena kalau kita bayar uang cash, kita tuh sebenarnya nggak tahu uangnya kepake buat apa aja. Jadi Oke. kalau kita membiasakan diri nih untuk bayarnya tuh dengan uang digital, maksudnya tuh kayak pakai QR code atau misalnya kita transfer Ya. atau bayarnya itu pakai virtual account, itu bagus banget buat kita, Tara. Karena yang kita bisa lakukan adalah setiap akhir bulan kita tinggal download aja mutasi rekening kita langsung tahu tuh pencatatan keuangan kita udah aman banget. Nah, bahkan sekarang itu banyak banget aplikasi yang memang mereka tuh ngebantu untuk kita tuh mencatat keuangan bulanan kita. Jadi itu yang Oke. pertama banget sebenarnya, gimana kita memanfaatkan era digital untuk perencanaan keuangan kita. Yang kedua, membaginya. Jadi orang tuh biasanya udah nih rencana-rencana nih, Tara. Mm-mm. Abis itu dia nggak disiplin dong. Terus yuk pokoknya rencananya bubar lah semuanya. Jadi kayak sekarang nih misalnya udah asik-asik budgeting, pokoknya Ya. rencana begini bakal begini begini. Tapi pada prakteknya pada saat gajian turun nih Ah, langsung blast gitu kan, besoknya juga udah habis. Makanya aku saran, di era digital sekarang kita mesti punya 3 rekening digital. Nah, aku oh, namainnya living, saving, playing. Simple oh, banget. oke. Living Tiga itu itu untuk tuh ya. biaya hidup. Yes, living itu untuk biaya hidup. Ah, Saving ini yang bisa kita bagi lagi, misalnya kamu mau nabung, kamu mau investasi, kamu mau oke. kumpulin dana darurat, ini masuknya ke sini semua. Dan rekening ketiga tuh playing, karena kan kita harus balance ya. Jadi kayak self Betul. reward, atau misalnya kita punya hobi, atau misalnya as simple as kita pengen bantuin orang, ngasih Ya, hadiah dan ya. lain-lain. Nah, itu masuknya ke playing. Nah, you just separate aja 3 ini menjadi 3 rekening yang berbeda. Dan untungnya sekarang di era digital itu banyak banget yang memang tidak membutuhkan kita untuk punya saldo minimal, kadang biayanya juga rendah banget. Jadi Mm-mm. udah bener-bener ramah banget untuk semua orang. Oke, jadi tuh harus ada 3 rekening seperti itu. Ini hal yang baru buat aku. Aku adanya playing aja.
Nggak, yang sisanya istriku soalnya yang megang. Oke, tapi ini Mbak, kalau kita ngomongin beberapa aplikasi-aplikasi, banyak sekali akhirnya hal-hal sekarang yang lagi marak nih di anak-anak muda. Bahkan kalau kita lihat di beberapa online berita tentang hal-hal seperti investasi bodong. Nah, ini adalah hal-hal krusial yang harus diperhatikan oleh generasi muda agar tidak mudah terjerumus investasi bodong yang kian marak terjadi. Itu gimana sih Mbak? Apa sih yang harus kita perhatikan mungkin buat teman-teman yang ada di rumah biar tahu gitu? Nah, investasi yang bodong itu sebetulnya adalah investasi yang ilegal. Kalau ilegal itu berarti sebenarnya dia melanggar hukum. As simple as that. Oke. Nah, ciri-ciri investasi ilegal itu yang pertama tuh biasanya dia menawarkan keuntungan atau reward yang gak wajar banget dan waktunya tuh cepat. Jadi bikin orang tuh jadi kayak nafsu gitu loh untuk kepengen ikutan. Kemudian kalau dia udah ikut, dia pengen nambah. Jadi awalnya mungkin naruh uangnya cuma 5 juta, kemudian bener ya emang dapat segitu, terus dia jadi nafsu gitu loh, dia bongkar lagi tabungannya, mungkin 10 juta dia masukin. Atau misalnya dia bahkan pinjem online kemudian dia masukin ke situ. Nah, itu sebenarnya adalah skema-skema yang membuat kita tuh jadi mudah tergoda untuk masuk ke penipuan berkedok investasi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia menjanjikan bonus, uang, kalau kita ngajak temen. Kan aneh banget ya. Kenapa sih ngajak temen terus kita dapat uang? Itu kan weird banget sebenarnya. Karena harusnya kita dapat uang itu kalau kita jualin barang lah, kita dagang lah atau apa itu wajar kita dapat komisi. Tapi kalau misalnya gitu, kayak ada produknya lah ya. Iya, kayak Tara misalnya ajak Prita terus Prita mau terus Tara dapat uang. Kan aneh banget. Itu uang siapa yang dikasih ke kamu? Istilahnya kan kayak gitu. Jadi walaupun itu rasanya menyenangkan dan mungkin sebagian orang ngerasa biarin aja, yang penting aku dapat duitnya, tapi itu nggak benar dan itu sebenarnya akan merugikan orang lain, yaitu mereka yang datangnya belakangan. Ciri yang ketiga, Tara, dia biasanya suka menggunakan tokoh-tokoh masyarakat yang jadi panutan. Jadi orang tuh kayak percaya gitu loh. Padahal kadang-kadang tokoh masyarakat ini tuh juga nggak tahu bahwa investasi ini tuh ilegal. Jadi dia pikir ini legal karena mungkin memang ada PT-nya dan lain-lain. Nah, makanya kita tidak boleh hanya berpegang bahwa perusahaan ini berbentuk PT, misalnya berbadan hukum, itu tidak cukup. Karena kalau berbicara tentang keuangan, maka yang boleh menghimpun dana orang, dana masyarakat itu hanyalah lembaga yang sudah memperoleh izin dan juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Lalu kalau misalnya ini kita berbicara trading kayak foreign currency dan lain-lain, nah itu berarti masuknya ke Bapepti yang pengawas perdagangan komoditi berjangka begitu. Jadi memang ada masing-masingnya nih gitu, karena kita nggak bisa nyamain semuanya OJK beda-beda gitu, karena tergantung ini sebenarnya ranahnya masuknya kemana. Dan yang terakhir, pengelolaan dana tuh harus transparan. Jadi maksudnya gini, kalau kita misalnya ikut reksadana tuh harus transparan, dia harus memberikan nih laporannya tiap bulan, pengelolaan dananya seperti ini, ada istilahnya tuh kayak fakta-fakta yang sudah terjadi itu harus ada. Jadi itu semua jelas. Kita sebagai investor ngerti gitu loh. Oh, seperti ini toh pengelolaan dananya. Nah, kalau kita udah berpegang pada 5 ciri itu, Tara, insya Allah investasi kita nggak ada yang bodong. Nah, ini menarik banget nih karena ini menyangkut pertanyaan berikutnya nih. Karena kan banyak banget anak-anak sekarang tuh akhirnya melihat komen-komen negatif mengenai investasi yang kaitannya dengan majorless lah, penipuan seperti yang tadi Mbak Prita bilang yang melekat di benak generasi muda. Karena banyak banget generasi kita yang akhirnya dikasih tahu sama orang tua, mendingan ngapain sih kamu ikut-ikut seperti itu, takutnya nanti loss-nya banyak atau nggak tahu uangnya kemana. Nah, gimana sih cara kita menyikapinya, Mbak, sebagai generasi muda? Yes. Yang paling pertama itu kan biasanya ketakutan orang itu adalah kehilangan uang. Itu wajar banget lah. Siapa sih yang mau kehilangan uang, ya nggak sih, Tara? Ibaratnya kita udah capek-capek kerja, ibarat uang 1 juta aja tuh ya pasti kita eman-eman lah pasti gitu kan ya. Jadi kita nggak bicara uang sampai misal ratusan juta, enggak, bahkan 1 juta ya tetap aja itu uang lah. Jadi kita benar-benar pengen itu balik. Nah, yang kita mesti pahami adalah dalam berinvestasi itu pasti mengandung resiko. Maka kitanya nih yang mesti ngerti sama diri kita. Kalau kita taruh uang misalnya 10 juta, kira-kira ya
kita tuh sanggup terima penurunan sampai berapa sih gitu. Kalau misalnya kita sanggup turunnya itu misalnya setengah, oh berarti kita bisa nih berinvestasi di saham. Tapi kalau misalnya kita ngelihat angkanya turunnya itu, aduh aku turun cuman turun 500.000 aja, aku udah deg-degan banget. Padahal 500.000 terhadap 10 juta itu cuma 5%. Ya berarti nggak cocok tuh untuk berinvestasi di saham. Jadi kitanya mesti mengenal dulu, kita berani nggak mengambil resiko itu. Kalau kita tidak berani, ya lebih baik kita memilih aset investasi yang memang sesuai dengan profil resiko kita. Terus ketakutan kedua, orang tuh takut tuh kalau misalnya investasi itu butuh modal besar. Karena memang zaman dulu kayak begitu. Jadi zaman dulu tuh kalau mau zaman dulu tuh katakanlah 20 tahun yang lalu gitu ya. Jadi 20 tahun yang lalu kalau mau beli reksadana itu butuh uang jutaan. Mau beli saham satu lotnya 500 lembar. Jadi kalau harga sahamnya aja misalnya 5.000 kali 500 itu aja udah butuh 2,5 juta. Jadi memang butuh uang yang lumayan, dan 20 tahun lalu 2,5 juta kan besar gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa mengakses investasi. Jadi orang udah ketakutan duluan, kayak mereka berpikir investasi adanya milik orang-orang yang kaya raya lah istilahnya gitu. Dan yang terakhir ketakutan orang itu karena merasa rumit. Jadi kayak apaan sih ribet banget, terus aku nggak ngerti nih bahasa-bahasa jargon investasi, dan itu sangat wajar. Nah enaknya sekarang di era digital akses informasi kan udah banyak banget ya Tara, dari mulai akses informasi yang benar sampai yang ngaco tuh semuanya gabung jadi satu gitu lah kira-kira. Memang itu juga filternya harus selesai di situ. So pastikan teman-teman hanya follow akun-akun media sosial atau akun-akun investasi yang beneran gitu, yang real, yang memang ilmunya tuh baik dan bagus gitu, sehingga teman-teman bisa merasa terbantu untuk memulai investasi, mengelola keuangan dan lain-lain. Oke, nah yang paling penting berarti dari diri kita dulu, kita harus tahu gimana cara kita mengkontrol diri kita. Dan mungkin lebih menyaring lagi informasi-informasi yang kita dapatkan ya Mbak ya. Karena kan memang seperti yang Mbak Prita bilang banyak banget informasi yang akhirnya buat kita jadi takut gitu. Jadi kita memang harus pinter-pinter mencari informasi. Nah ngomong-ngomong masalah pinter-pinter mencari informasi nih. Mungkin Mbak Prita juga punya tips penting bagi generasi muda dalam berinvestasi di era sekarang. Boleh dikasih sedikit tips dong untuk kita-kita semua yang ada di sini? Pasti dong, dan ini tipsnya tuh gampang banget. Jadi aku tuh biasanya seneng banget memecah sesuatu tuh hanya dalam 3 hal supaya kalian ingat nih teman-teman gitu ya. Jadi tips yang pertama itu adalah kita ngerti diri kita sendiri. Itu penting. Jadi sebelum pusing-pusing ngapa-ngapain tuh kita mesti ngerti dulu diri kita. Nah apa sih yang perlu di ngertiin dari diri kita? Kita mesti ngerti nih umur kita berapa, tujuan kita apa. Kayak misalnya seorang Prita Gozi itu pasti punya tujuan yang beda dengan seorang Tara Budiman. Pasti beda dong. Sama juga teman-teman semua yang ada di ruang virtual ini. Jadi kita tuh mesti kenalin dulu nih, sebenarnya tuh kita punya tujuannya apa sih saat ini. For example Prita kan dulu nikahnya muda banget Tara. Jadi sekarang tuh anakku tuh umurnya udah lumayan besar gitu loh. So buat aku dana pendidikan anak itu udah beres gitu loh. Karena aku udah ngumpulinnya udah dari sejak belasan tahun yang lalu. Jadi sekarang fokus aku adalah dana pensiun. Tapi untuk orang lain bisa aja malah dia baru mulai tuh menyusun dana pendidikannya. Atau bahkan dia baru mulai mikir untuk punya rumah gitu loh kira-kira. Jadi tiap orang tuh mesti kenalin dulu dirinya masing-masing. Nah pada saat mengenali diri masing-masing, Prita ingetin lagi. Kalian tuh harus ngerti, kalian tuh punya profil risiko yang seperti apa. Jadi pada saat mengenali diri, kita ngerti kita maunya apa, kita memang punya tujuannya apa, dan kita ngerti profil risiko kita. Nah, yang kedua, kita mesti ngerti aset investasinya. Jadi kalau nggak ngerti, ya belajar, istilahnya tuh gitu. Jadi ya kalau misalnya ya kita mau pakai gadget atau apa aja tuh kita bisa bahas review, tutorial segala macam. Kenapa kalau urusan duit kayak lu merem aja gitu loh. Jangan begitu gitu loh. Sama itu juga itu padahal masih dipelajari, dan cara paling bagus untuk belajar itu sebenarnya ada melakukannya. Jadi kita bisa ikut misalnya reksadana udah 100.000 aja dulu, atau saham 100.000 aja dulu. Toh juga kalau sampai hilang setengahnya 50.000 sama aja kayak kamu beli kopi. Jadi ya udah, tapi yang penting kita dapetin tuh pengalamannya. Itu menurut aku cara terbaik untuk kita belajar kalau kita udah bingung banget. Dan yang paling terakhir, tidak ikut-ikutan, tidak rakus, dan juga tidak terlalu ketakutan. Jadi balance gitu di tengah-tengah. Kalau terlalu rakus, ngerinya duitnya hilang. Kalau terlalu ketakutan, ngerinya nggak ngapa-ngapain. Gitu. Ya udah duitnya di situ.
Iya, ini menarik nih, ini menarik Mbak Prita. Karena memang ketika kita lagi mencoba sesuatu, kita harus mempelajari, tapi ingat harus tahu juga caranya mengontrol diri kita sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya nih, bagaimana siasat sosialisasi bagi generasi muda dalam merencanakan strategi keuangan atau financial planning yang tepat dan matang di range usia mereka? Seperti apa tuh Mbak? Mungkin ada sedikit ilmu yang bisa diberikan kepada kita. Ya, aku selalu bilang ya, kalau kita lakuin financial planning itu selalu mulai dengan mencatat pengeluaran kita. Karena Ya. manfaat dari mencatat pengeluaran tuh banyak banget sebenarnya. Oke. Dan yang paling penting itu sebenarnya mencatat nggak cuma nyatet, tapi dievaluasi. Orang tuh biasanya Tara cuma berhenti di nyatet, habis itu kelar. Padahal tujuannya nyatet itu adalah untuk evaluasi. Apa sih dievaluasi? Kamu percaya nggak bahwa kita tuh punya money personality? Kamu nonton Squid Game nggak? Oke, kenapa Mbak? Kamu nonton Squid Game nggak? Nonton banget. Nonton banget, aku Nah, nonton banget ya. Iya. Nonton banget. Kamu perhatiin deh, 469 orang di situ punya karakter yang berbeda-beda when it comes to money, betul nggak? Yes, betul banget. Itu namanya money personality. Dan Oke. kita ini sebenarnya punya money personality yang hampir berbeda-beda. Jadi dengan kita mencatat pengeluaran, sebenarnya kita akan tahu tuh money personality kita seperti apa. Kita akan tahu apa yang kita value dalam hidup dan seberapa kita mau melakukan sesuatu dalam hidup demi uang. Istilahnya tuh Oke. kayak begitu. Itu Oke. akan ketahuan dari mencatat pengeluaran. So that is the first thing that you need to do pada saat melakukan financial planning. Second thing adalah kita mengatur anggarannya. Jadi tadi pas nyatet itu kita akhirnya bisa melakukan financial check up lah, kita bisa melakukan ini itu evaluasi. Ya. Yang kedua adalah mengatur anggarannya. Dan pada saat kita mengatur anggaran itu kita mesti benar-benar ngelihat pemasukan saya tuh berapa sih, pengeluaran saya berapa sih, sehingga Ya. kita benar-benar ngerti kehidupan seperti inilah yang bisa kita jalankan. Oke. Dan yang terakhir, kita bikin prioritas tujuan keuangan. Jadi kalau misalnya seperti orang yang umurnya 25 nih, aku kasih saran, Ya. oke, kamu berarti prioritasnya dana darurat, terus kamu prioritasnya mungkin kalau belum menikah berarti dana menikah, dan Oke. yang ketiga prioritasnya adalah uang muka rumah. Tapi kalau mereka udah umurnya 35 misalnya, oh berarti Ya. kamu prioritasnya adalah dana darurat, lihat ya dana pendidikan anak sama dana pensiun. Jadi akan ada beda-beda prioritas untuk rentang umur yang beda-beda gitu. Oke. Nah, Mbak, aku mau nanya dong, mungkin ini ada pertanyaan dari aku pribadi. Mungkin kalau kita mau ngomongin masalah setiap dana investasi kan itu berbeda-beda pastinya. Misalnya nih, idealnya ketika kita melakukan ini untuk tabungan, ini untuk kehidupan, atau ini untuk yang main-main. Seperti yang tadi Mbak bilang ada 3 tabungan. Itu idealnya itu harus berapa persen aja sih Mbak dari pemasukan kita? Nah, kalau idealnya ya, kalau misalnya kita dapat pemasukan berapapun, Yes. kalau kita nikah berarti boleh digabung sama pasangan kita. Aku selalu anjurinnya adalah living tuh 50%, Oke. terus saving itu 30%, maka kita akan punya sisa untuk playing tuh 20%. Oke. Nah, kalau kalian misalnya merasa bahwa living expense kalian lebih dari 50%, berarti yang kalian korbanin adalah playingnya. Ah. Usahain untuk nggak ngorbanin savingnya dulu gitu. Iya. Nah kalau ternyata udah livingnya udah lewat nih 50%, playingnya juga udah keambil semua, savingnya juga kayaknya bakal keambil, ya udah nggak apa-apa. Berarti artinya kita tahu PR kita tuh masih banyak banget Tara, tapi at least kita tuh ngerti idealnya seperti itu. Oh, itu idealnya tuh. Dan untuk mungkin dari financial planning nih, seperti yang tadi Mbak Prita bilang, untuk anak usia 25 tahun mungkin harus punya dana darurat sama dana pernikahan. Nah, itu tuh kalau mereka ingin masuk ke investasi, itu tuh harusnya tuh berapa sih Mbak? Masukinnya apakah memang harus Kalau melihat misalnya dari dana jadi main-main kalau atau misalnya gimana dari Mbak? saving tadi itu kan 30% ya Tara ya. Nah kamu sebenarnya boleh bebas aja. Bebas banget untuk dibagi-bagi. Jadi yang penting 30% tuh kita sisihin dulu nih. Nah, kamu misalnya nih fokusnya sekarang lagi mau dana darurat, ya udah gedein aja dana darurat. Nanti kalau dana daruratnya misalnya udah cukup banyak, kamu mau ngegedein di investasi, ya nggak apa-apa gedein di investasi. Prinsipnya itu sebenarnya nggak ada patokan. Yang penting minimal 30% tuh kita masukin ke saving. Nah, teman-teman nih boleh ngebagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing di rumah gitu. Oke, nah ini makin menarik lagi nih. Wah, aku sambil belajar di sini seneng banget. Tapi buat teman-teman nih yang lagi nonton juga, yang ikut sama webinar ini, Tara mau ngingetin sekali lagi untuk buat kalian yang ingin mengajukan pertanyaan di kolom Q&A, formatnya gampang banget. Formatnya adalah nama, spasi, nomor telepon, spasi, pertanyaan. Langsung aja masukin pertanyaan kalian di sini, karena ini waktunya kita untuk sama-sama menggali ilmu tentang investasi digital tentunya. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah investasi nih, Mbak Prita nih,
Mungkin anak-anak sekarang tuh lagi pada bingung, aku enaknya mainnya ke investasi yang mana ya? Nah, kadang-kadang tuh banyak teman-teman aku yang akhirnya malah ikut-ikutan aja. Oh iya aku mau main saham, oh iya aku mau main reksadana. Nah, sebenarnya paling enak tuh mainnya di mana sih Mbak? Paling aman lah kalau kita ngomongnya. Oke, kalau misalnya bahasanya adalah paling aman. Jadi Iya, aku kepingin yang modal aku tuh kemungkinan hilangnya tuh kecil banget. betul. Kemudian aku tidak perlu repot untuk mengurusnya. Ya. Maka yang paling mudah itu sebenarnya adalah reksadana. Kenapa? Oh, Karena kalau kita beli reksadana, tugas kita tuh hanya memilih reksadana. Setelah mm-mm. itu reksadananya dikelola oleh manajer investasi. Iya. Nah, kalau kita takut banget, Mm-mm. berarti kita akan memulai dari reksadana yang resikonya paling rendah. Apa tuh? Oke. Namanya reksadana pasar uang. Ah, tuh. Ih, aku jadinya pengen cepet-cepet pulang untuk memberitahukan istriku. Kalau gitu, sekarang kita boleh langsung bertanya nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Langsung saja yang pertama tuh dari Fahrotunisa. Nah, Mbak Brita, jika suatu saat nanti perekonomian lagi turun yang menyebabkan nilai reksadana dan saham juga turun, apakah sebaiknya saya jual dulu reksadana dan sahamnya? Kemudian beli lagi saat harga murah atau tidak usah dijual dan tetap rutin nabung setiap bulannya? Nah, boleh dijawab silakan Mbak Prita. Nah, ini yang menarik ya. Kalau memang portofolio kita udah lumayan banyak nih, Ya, Tara. Jadi ada yang namanya ilmu investasi tuh namanya rebalancing. Rebalancing tuh oke. basically kita tuh mencoba membalance lagi dan Mhm. kemudian kita melihat nih ada yang perlu di take profit nggak gitu. Dan Ya. taking profit tuh nggak apa-apa banget. Jadi Mhm. kalau aku selalu suggest-nya begini, kalau memang kita berinvestasi karena kita punya tujuan finansial, Ya. terus bahwa ternyata oh angkanya udah nyampe nih, let's say gini. Pokoknya Mbak Prita, aku tuh target nih pengen punya uang 25 juta buat anakku sekolah, misalnya kayak gitu. Ya. Terus ternyata belum anaknya masuk sekolah, tapi uang 25 juta kekumpul. Nah itu sebenarnya mendingan diambil aja. Kemudian kita Oh. langsung taruh di tempat yang memang istilahnya tuh nggak mungkin fluktuatif gitu loh. Jadi Ya. misalnya taruh di reksadana pasar uang atau taruh di deposito, yang penting udah kekumpul. Nah Mhm. kalau ternyata belum terkumpul dan kita khawatir nih, misalnya sepertinya akan terjadi penurunan dan sebagainya, Ya. switching aja. Jadi switching Oke. dulu aja ke tempat-tempat kayak itu tadi, reksadana pasar uang, SBN Oke. retail, dan lain-lain. Nanti pada saat misalnya kita udah siap lagi nih dengan pasar misalnya, ya kita masuk lagi. Tapi kalau kalian sebenarnya tujuan investasi jangka panjang banget, dan memang kalian juga nggak ada masalah melihat, karena kadang ada orang nih yang mentalnya tuh nggak kuat lihat naik turun Iya, investasi iya, iya, gitu ya. iya, benar. Nah itu kalau kalian kuat dan kalian gak ada masalah, sebenarnya sih just go every month itu bagus banget. Oh, tuh udah dapat jawabannya kan. Oke, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya nih, Mbak Brita nih dari Wahyu SK di Cibubur. Ya, pertanyaannya Hmm. adalah untuk pembagian dari pendapatan atau gaji kita, berapa persen yang harus disiapkan untuk investasi? Nah, investasi pasti ada resikonya. Untuk Hmm. meminimkan resiko tersebut, bagaimana nih Mbak Prita nih? Wow, menarik, menarik. Thank you ya pertanyaannya. Jadi kalau ditanya maksimalnya boleh berapa investasi Ya, ya sebanyaknya juga nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya minimalnya berapa, at least kita coba berinvestasi 10%. Jadi kan kalau tadi oke, tips dari Prita ya ngebaginya itu livingnya 50%, betul. savingnya 30%, Mm-mm. playingnya 20%. Nah di dalam elemen saving yang 30% itu usahain banget 10%-nya tuh memang untuk investasi. Nah yang Oke. 20%-nya kan nanti bebas tuh misalnya kalian mau pakai buat dana darurat, kalian mau pakai buat nabung, let's say mau punya tujuan tertentu lah dan Ya. lain-lain. Nah itu terserah aja. Nah sekarang kalau misalnya kita takut banget dengan risiko investasi, Mm-mm. terus kita kepingin meminimalkan risiko tersebut, tapi padahal kita kepengen nyobanya di saham nih Mbak Prita. Maka cara terbaik itu adalah membeli secara berkala. Jadi Oh, tiap bulan misalnya ya, setelah tanggal gajian, kita beli aja saham yang sama terus-terusan. Tapi sahamnya memang harus yang fundamentalnya bagus. ya, Jadi blue chip dan fundamentalnya bagus. Biasanya ya. seperti itu. Kalau teman-teman belinya yang saham-saham yang memang malah teman-teman mau kejar, ini apa ya istilah stock gainer for today Ya, gitu-gitu, itu ya, malah nggak bisa pakai strategi begitu. Kalau nyari-nyari yang kayak begitu tuh memang mesti trading gitu loh. ya, yang trading tuh yang untung-untungan kadang-kadang ya Mbak Prita ya. Ya pastinya kita mau ngejar Yes, untungnya kan Tara, namanya betul juga trading. sekali.
Oke, berikutnya nih ada Fahrul Alatas nih. Dia nanya gini Mbak Prita nih, saya seorang fresh graduate yang baru aja 3 bulan bekerja. Boleh nggak melakukan investasi? Bagaimana untuk menentukan jenis investasi yang tepat bagi saya? Wow, ini tadi udah sedikit diberitahu, tapi silakan mungkin Mbak Prita mau memberikan tips lagi nih untuk Fahrul Alatas. Karena ini fresh graduate, Tara. Iya Fresh sih. graduate. Jadi kalau untuk fresh graduate nih sebenarnya ditanya akan tadi, boleh nggak saya investasi? Ya harus, bukan boleh gitu jawabannya. Ya. Wajib. Justru. Wajib gitu, kalau kata Tara mah kali mungkin fardu ain gitu ya. Jadi harus gitu ya pokoknya nih Fahrul Alatas nih. Jadi pada saat kita fresh graduate itu kita harus berinvestasi. Tetapi kamu mesti lihat dulu. Kamu udah punya dana darurat belum? Kan tadi aku udah ingetin. Meskipun kita misalnya fresh graduate, tapi kita tuh nggak apa-apa banget loh untuk punya dana darurat dan bahkan harus. Jadi kamu punya aja 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Jadi misalnya Mas Fahrul Alatas ini pengeluaran rutin bulanannya let's say 2 juta. Ya udah berarti kamu mesti punya dana darurat 6 juta. Baru kemudian kamu berinvestasi. Nah, investasinya itu kamu usahain aja coba dibikin habit. Jadi tiap minggu kamu invest. Karena kan sekarang udah pakai digital nih bisa. Jadi let's say kamu pasang tiap Senin. Setiap Senin kamu investasi berapapun uang yang kamu punya. Nah itu akan menjadi habit tuh kebiasaan dan kamu akan suka untuk melakukan itu. Lalu kalau kamu tanya investasi yang tepat buat kamu apa, aku nggak tahu. Karena kamu nggak bilang kamu tujuannya apa. Ingat tadi waktu Prita bilang pada saat kita mau berinvestasi, kita harus mengenali diri kita sendiri, kita mau punya tujuan apa, profil kita apa. Terus ingat kita itu mesti belajar tentang beberapa aset investasi dan yang terakhir nggak boleh ikut-ikutan atau ketakutan. Jadi kalau kamu belum tahu, aku punya tujuannya nggak jelas Mbak. Profilku aku masih nggak yakin. Ya udah, berarti kamu start dengan yang basic dulu ya. Bisa reksadana pasar uang, bisa juga di emas. Jadi jangan iseng langsung kripto gitu misalnya gitu ya, itu nekat namanya. Iya. Jangan ikut-ikutan, harus tahu diri dulu dan harus tahu gimana cara mengkontrol diri kita sendiri. Menarik. Berikutnya nih ada Daniel. Dia bertanya nih Mbak Prita nih, investasi apa yang cocok untuk pemula? Waduh, sebenarnya apa aja tadi Mbak Prita bilang, tapi silakan dijawab Mbak Prita. Yang cocok untuk pemula apa sih? Cocok untuk pemula dan kalau pemulanya ini modalnya terbatas, dia aku tambahin lagi nih ya, karena pemula modalnya tak terbatas mah bebas mau ngapain aja gitu. Jadi kalau misalnya pemula dan dananya terbatas, sebenarnya pilihan kita tuh yang aku selalu saran emas, reksadana, ya, sama SBN retail. Sekarang SBN retail tuh udah bisa 1 juta soalnya. Kalau dulu kan harus 5 juta, sekarang 1 juta udah bisa. So pemula tuh coba di 3 itu dulu ya. Kalau kamu udah bisa handle yourself, melihat naik turunnya harga emas, atau melihat naik turunnya reksadana, maka nextnya itu kamu bisa naik kelas untuk berinvestasi di saham gitu. Nanti kalau udah saham, silakan naik kelas lagi. Misalnya kamu mau trading cryptocurrency gitu, memang sesuai dengan diri kamu gitu loh. Jadi memang everything itu ada tahapnya gitu loh Tara. Nggak serta-merta langsung kayak bablas aja kayak gitu. Daripada uangnya kepake untuk hal-hal yang nggak penting, lebih baik dipentingkan untuk investasi ya Mbak Prita ya. Kadang-kadang kan suka, aduh bingung kok uang saya udah habis aja. Nah, yang berikutnya nih dari Komang nih Mbak Prita nih. Dia bertanya apa yang mesti dilakukan saat kita gagal berinvestasi. Misalnya rugi dalam salah satu investasi, apa sih yang harus dilakukan? Pertanyaan Komang ini menarik. Karena dia bilang apa yang harus saya lakukan kalau saya rugi. Kamu baru rugi kalau investasinya kamu jual. Jadi kalau misalnya kriptonya turun tapi nggak kamu jual, sebenarnya kamu belum rugi. Di atas kertas namanya potential loss. So apa yang harus saya lakukan? Kalau memang kerugiannya itu dinilai bahwa nantinya akan naik lagi, ya udah tunggu aja. Tunggu sampai rebound. Sampai kapan Mbak Prita? Ya Prita nggak tahu. Tetapi kalau analis memprediksi bahwa ini akan naik lagi, ya memang kamu mesti kenceng itu. Apa sih namanya? Jantungnya tuh mesti kenceng untuk nunggu dia naik lagi. Tapi kalau memang sebenarnya kemarin kamu beli karena pom-pom, kemudian sebenarnya itu nggak ada fundamentalnya, just for the sake, karena dia ngomong kripto nih. Jadi cuman karena dipom-pomin aja terus kemarin naik, terus sekarang tiba-tiba udah to the moon, nyungsep gitu kan, to the earth gitu.
ya udahlah Mbak Komang, mau nggak mau itu ya memang udah mesti cut loss gitu. Ya, Then apa tuh yang perlu kita lakukan? Ya don't do it again. Kalau kamu mau beli lagi dan ya, jadikan itu pelajaran. Jangan kita masuk ke dalam lubang yang sama. Jadi kalau memang kita udah pernah beli sesuatu tanpa kita pelajari, maka next thing-nya kita nggak gitu lagi. Ya, oke. jadi kita mulai lagi dari starting from the beginning. It's okay. Anggap yang kemarin itu uang sekolah. Aku selalu bilangnya Oke. kayak begitu. Jadi let's say Oke. kamu rugi 2 juta, 3 juta, 5 juta, yang anggap aja uang sekolah pelajaran, inget nggak gitu lagi. Udah kayak Yes. gitu. Yes, karena banyak banget teman-teman kita yang akhirnya awalnya gara-gara rugi jadi nggak mau lagi ngerasa jadi malah terbebani. Nah, itu Mm-mm. dia tuh yang harus diketahui adalah gimana caranya kita harus mengetahui apa yang mau kita lakukan. Wah, seru banget nih, Mm-mm. aku makin seneng nih belajar-belajar investasi seperti ini. Oke, Mbak Prita nih aku mau bacain nih pemenang untuk 5 pertanyaan terbaik. Nih, sudah ada nih ya 5 Wait. pertanyaan terbaik. Tapi sebelumnya nih aku Mm-mm. mau nanya dong Mbak Prita. Ini ada Mm-mm. beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman aku juga kemarin sempat nanya, tar kalau ketemu Mbak Prita tolong tanyain ya tar. Nah, banyak teman-teman aku yang awalnya dia senang bermain investasi di hal-hal digital seperti yang tadi kita ngomong saham, kripto gitu. Iya. Tapi karena ikut-ikutan ya bawaannya jadinya ada beberapa investasi-investasi yang akhirnya di scam. Akhirnya kita Hmm. melihat beberapa investasi-investasi yang bodong. Nah, Hmm. caranya nih Mbak, kalau kita melihat nih kan banyak platform nih, platform-platform itu Hmm. tuh gimana sih Mbak? Apakah kita harus benar-benar melihat atau mengikuti beberapa platform-platform atau sosial media yang udah benar-benar terpilih atau gimana tuh Mbak? Oke, sebenarnya kan platform itu kan sama sosial media ini dua hal yang berbeda ya. Ya. Kalau sosial media itu kan dia memberikan informasi. Mm-mm. Kalau platformnya itu kan sebenarnya dia memberikan jendela untuk kita masuk ke belakangnya. Ya. Jadi teman-teman tuh mesti ngerti. Oke, aku kasih tahu, aku ajarin gini. Kalau media sosialnya itu ya udah kita gunakan sebagai sarana edukasi. Ya. Jadi kalian sih bebas aja mau pilih yang mana, tetapi kalian harus bisa memfilter nih dari diri sendiri. Ini sebenarnya kita ambil yang baik-baiknya aja. Jadikan Oke. itu sebagai sarana informasi. Nah, sekarang kita bicara platform. Kalau kita bicara platform itu misalnya tertulis nih, terdaftar dan berizin otoritas jasa keuangan. Ya. Sebenarnya yang kalian lihat bukan platformnya. Kalau let's say dia jualannya reksadana, kalian mesti lihat siapa di balik itu agen penjual efek reksadananya. Karena platform bisa anything. Ya. Ya. Platform itu bisa apa aja. Ibarat Ya. gini loh, Tara, kalau kamu beli baju ya, bajunya itu kan kamu belinya di e-commerce. Betul. Kan bukan e-commerce yang jualan baju, Yes. tapi kan si tokonya. Ya. Bener nggak? Benar. Sehingga yang harusnya terdaftar dan lisensi OJK itu adalah si agen penjual efek reksadana. Itu yang mesti kalian cek. Siapa Oke. nih PT di balik itu yang memang menjadi agen penjual efek reksadana. Ya. Ya. Nah, kemudian yang dijual apa? Yang dijual reksadana. Oke, reksadananya dijual oleh manajer investasi yang sudah berlisensi nggak? Nah, itu cara ngecek itu kayak begitu. Jadi masing-masing itu kita jangan serta-merta, oh udah ada lambang OJK aman. Nggak begitu gitu. Tapi kalian mesti lihat, oh ya ini platformnya, platform ini di baliknya ada agen siapa? Agennya udah punya lisensi nggak? Terus agennya jualan apa? Reksadana. Reksadanya dikelola oleh manajer investasi yang berlisensi nggak? Itu contoh kalau reksadana. Kalau saham itu lebih gampang. Kenapa? Karena saham itu kan biasanya kita tradingnya di sekuritas. Nah, platformnya itu biasanya udah milik sekuritas itu sendiri gitu. Karena dia harus terkoneksi dengan Bursa Efek Indonesia gitu. Oke. Jadi itu akan lebih mudah gitu. Tinggal cari sekuritas yang memang sudah terdaftar dan lisensi OJK dan dia memang memiliki lisensi-lisensi pasar modal, istilahnya tuh kayak gitu. Nah, yang menarik nih sekarang karena ada kripto nih. Nah, kripto ini kita mesti lebih hati-hati juga gitu karena platformnya di depannya apa, Betul. tetapi yang kita mesti lihat ini sebenarnya perdagangannya ini difasilitasi oleh broker mana. Nah, brokernya ini udah ada lisensinya belum gitu. Ya, Jadi itu itu yang kita cek lah. Kalau itu semua cek-ceknya aman, Tara, insya Allah aman. Jadi siapa di balik semua ini tuh yang harus kita ketahui dulu ya Mbak ya. Oke, menarik nih. Itu pertanyaan-pertanyaan teman saya kayak udah pada kejawab semuanya. Dan kita akan ngumumin nih pemenang kuis pertanyaan yang terbaik. Yang pertama itu adalah Fahrutonisa. Ya, yang berikutnya kedua ada Wahyu SK, ada Fahrul Alatas, ada Daniel dan juga Niko Mang. Sekali lagi buat para pemenang akan dihubungi oleh panitia itu ya. Congratulations buat yang belum menang, tenang aja karena kita masih ada hari esok untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih luar biasa lagi. Ya karena kan kita narasumbernya keren-keren semuanya. Oke Mbak, aku mau nanya sekali lagi nih.
sebenarnya gimana sih caranya kita membagi pendapatan kita kalau kita gajinya UMR ya, atau buat ningkatin nilai aset dan juga kekayaan pribadi. Karena kan ada beberapa teman-teman aku juga yang kayak, aduh gaji gue cuma segini aja nih, gimana ya buat ningkatin kekayaan pribadi gitu Mbak. Nah, yang menarik tuh gini kalau kita bicara UMR. Ya. UMR itu kan singkatan dari upah minimum regional. Regional itu artinya tempat di mana kita tinggal, benar nggak Tara? Makanya UMR misalnya DKI Jakarta berbeda dengan Jawa Barat, berbeda lagi dengan kota mana dan sebagainya. Nah, pemerintah tuh sebenarnya udah hitung, dan UMR itu sebenarnya berlaku untuk hidup satu orang paling-paling dengan satu tanggungan. Sehingga kalau rasanya nggak cukup itu karena mungkin tanggungannya lebih dari satu, atau dia tinggal di kota mana, tapi dia shopping seakan-akan dia di Jakarta. Ngerti nggak sih maksud aku? Biaya hidup ya Mbak. Karena kan kita sekarang terpapar dengan e-commerce dan lain-lain nih. E-commerce kan nggak kenal kita tinggal di mana. Kamu mau tinggal di kota mana aja barangnya tetap sama, betul ya? Iya benar. Jadi rasanya kayak kurang gitu loh. Kenapa? Karena kamu membeli barang yang across the town, across the cities, across the kota-kota ini tuh ya harganya sama aja gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kamu mau aman dan kamu kepingin bisa meningkatkan kekayaan, ya cobalah membeli sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang istilahnya taraf hidup normal di kota kamu tinggal. Itu satu. Terus yang kedua, biasakan untuk menyisihkan di awal. Kan tadi Prita udah bilang, zaman digital sekarang ini investasi udah bisa dengan 10.000. Menurut aku sih penghasilan UMR pasti bisa investasi 10.000. Nah, pilihannya ini ya 10.000 ada di emas dan ada di reksadana. Jadi kalian tinggal pilih aja di antara dua ini gitu loh. Ya kalau kalian tidak melakukannya kalian yang akan rugi, kira-kira gitu. Jangan semuanya hasil gaji UMR kita tuh dibeliin untuk hobi aja gitu ya Mbak ya. Oke, nah dan juga mungkin gini nih Mbak, gimana sih caranya ngatur proporsi dari penghasilan kita ya untuk kebutuhan pokok, kebutuhan hiburan, investasi dan juga dana darurat dan lain-lain nih. Apa aplikasi yang dan mungkin Mbak Prita punya aplikasi yang bisa direkomendasikan untuk mempermudah memanage keuangan kita. Karena banyak teman-teman yang juga akhirnya aduh kok aku bingung ya, kok aku pakai tetap digital tetap aja nggak kelihatan gitu duitnya, tetap aja di spending kan. Sekarang udah banyak aplikasi nih, mungkin Mbak punya rekomennya? Sebenarnya aplikasi apa aja itu mirip ya. Jadi ada aplikasi yang memang dia kita download. Nah itu kelemahannya dia tuh tidak bisa kita atur fleksibilitasnya. Makanya kalau aku tuh suka banget pakai aplikasi software biasa aja seperti Microsoft Excel atau misalnya Google Sheet tuh aku lebih suka. Karena kayak aku tuh bisa lebih fleksibel aja nentuin pengeluaran itu buat apa-apa aja pos-posnya gitu loh Tara, yang memang sesuai dengan kebutuhan aku. Jadi misalnya kayak anakku 2, lesnya banyak gitu, aku bisa atur. Tapi kalau misalnya pakai aplikasi yang baku, nah itu agak lebih susah tuh ngatur seperti itu. Tapi kalau memang pengeluaran teman-teman nggak terlalu banyak variasinya, ya pakai aja semua aplikasi serupa sih kalau aku bilang, semuanya memberikan kemudahan yang sama untuk kita bisa ngecek pengeluaran kita seperti apa, dan yang paling penting evaluasi. Jadi apa yang kita bilang, oh aku mau begini nih living saving playingnya, faktanya kamu begitu nggak? Nah itu yang paling penting. Jadi harus tahu dulu diri sendiri ya. Dari situ mungkin mulai kelihatan ya Mbak ya, apakah dana-dana yang tadinya harusnya nggak boleh keluar malah keluar tadinya. Oke, Mbak Prita, ini kalau kita memilih investasi reksadana misalnya nih, kemudian saat untung kita jual asetnya, apakah ini termasuk investasi atau trading sih Mbak? Itu termasuk investasi. Karena kalau trading itu kita ngomongnya harian atau mingguan. Tapi kalau misalnya kita di reksadana tuh biasanya sih kita tidak melakukannya secepat itu. Karena kalau enggak rugi Tara. Kan ada biaya jual. Biaya jualnya kan lumayan juga gitu. Kalau emang kalian pengen trading ya kalian mendingan trading saham aja. Karena biaya broker jual belinya jauh lebih murah gitu. Tapi kalau reksadana itu bukan untuk di tradingin. Memang itu untuk investasi. Karena yang tradingnya itu adalah manajer investasinya gitu loh. Oh baiklah. Tapi ini Mbak, aku juga mau nanya nih, gimana sih kita bisa tahu besaran keuntungan yang wajar ya? Karena kan setiap platform pasti punya standar yang mungkin kewajarannya itu beda-beda. Itu kira-kira kita bisa tahunya seperti apa Mbak?
Jadi kalau reksadana pasar uang itu kewajarannya saat ini nih itu Oke. antara 5% hingga 6%. Itu kewajaran dari reksadana pasar uang. Ya. Kalau reksadana pendapatan tetap kita lihat kewajarannya bukan tahunan, tetapi kita lihatnya per 3 tahun. Karena reksadana pendapatan Oh. tetap kan memang ya agak gimana ya, kalau kamu cuma membasekan oleh setahun ya itu kan tergantung tahun lalu kayak gimana. Betul. Reksadana pendapatan tetap tuh harus dilihatnya per 3 tahun. Nah, per 3 tahun rata-rata dia bisa kasih 7-8%. Ya. Jadi overall 3 tahun tuh mungkin dia bisa totalnya 15-20% lah gitu. Tapi mesti lihatnya 3 tahun. Kalau reksadana campuran, kamu lihatnya yang 5 tahunan gitu. Jadi Oh, kamu kalau oke. lihat di kayak kan ada tabel banyak gitu ya, kamu ngesortnya harus dari 5 tahun. Kalau cuma ngambil setahun, ya agak susah gitu loh. Karena itu reksadana campuran. Bahkan kalau reksadana saham, kita ngesortnya itu lebih lagi. Jadi mungkin cari yang udah 8 tahun atau gimana. Tapi kan sekarang banyak reksadana saham yang baru nih. Jadi ya nggak apa-apa dicek yang per 5 tahun terakhir juga nggak apa-apa. Nah, Ya. kita boleh sih punya patokan kalau berharap ya dari reksadana campuran kita mendapatkan kira-kira returnnya 10%-an per tahun. Ya. Kalau dari reksadana saham itu mungkin kira-kira dapetinnya 15% per tahun gitu. Itu more or less bisa lebih kecil tapi bisa Ya. juga lebih besar. Nah, kalau kita berbicara selama beberapa tahun terakhir nih karena banyak kejadian-kejadian ya terutama Ya. pandemi, Tara, Betul. jadi ya wajar banget lah kalau returnnya nih lagi banyak yang berantakan gitu. Oh, oke. Dan seperti yang kita tahu nih Mbak, dia kan sekarang udah banyak banget nih beberapa teman-teman kita seperti termasuk saya juga ada beberapa influencer yang bahkan mengiklankan produk-produk penanaman saham atau investasi modal dengan iming-iming keuntungannya besar. Gimana sih kita Waduh. sebagai generasi muda nih dapat nentuin atau ngebedain investasi saham yang aman dan menguntungkan? Oke. Jadi investasi saham itu kamu mesti ngerti bahwa saham itu tetap adalah perusahaan. Oke. Jadi kita berinvestasi di perusahaan, tapi Ya. kita beli sahamnya. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang pasti untung ya enggak juga lah. Perusahaan juga bisa bangkrut kan. Betul. Jadi kalau perusahaannya bangkrut Ya. ya saham kita turun ya pastinya kita jadi rugi karena kita pemegang saham di situ Ya. gitu. So what you need to do kalau kalian memang kepingin mendapatkan keuntungan jangka panjang dari berinvestasi saham, kalian harus berinvestasi di saham yang perusahaannya memang fundamentalnya bagus. Ya. Karena kita ini berinvestasi di perusahaan loh, Tara. Yes. Jadi kita ini bukan lagi beli kayak beli kayak oh ya aku cuman beli deposito, enggak. Kita tuh lagi mengikut sertakan modal di perusahaan orang gitu yang Ya. terbuka gitu, Ya. perusahaan besar. Jadi kamu mesti lihat perusahaannya. So kalau kamu udah lihat perusahaannya juga menjanjikan dalam jangka panjang, ya insya Allah kalau kamu berinvestasi di situ sahamnya akan mengalami kenaikan. Nah, ini seperti yang tadi Mbak Prita juga bilang, kita harus mengetahui siapa yang membuatnya, di mana tempat kita berinvestasi, apakah perusahaannya sehat atau enggak, itu yang paling penting tuh Mbak ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar atau mencari informasi. Jangan gampang percaya gitu aja ya Mbak ya. Nah tapi Mbak, Betul. perlu nggak sih Mbak adanya penyesuaian untuk porsi living ketika masih bujangan nih? Ya karena kan banyak nih orang-orang yang bujangan kayak nggak perlu deh aku, atau ketika sudah menikah dan ketika sudah punya anak, gimana sih membagi porsinya gitu Mbak? Tahu nggak sih, tadi sebelum kita mulai webinar ini, aku baru posting nih satu di feed Instagram aku. Oke. Perbedaan budget lajang versus menikah. Oh gitu, Cie. langsung kita lihat nih nantinya ya di feednya Mbak Prita Jadi, tentunya. kalau Betul, Mbak. misalnya seperti Mas Muhammad Fajri yang masih bujangan Betul. ya, living itu sebisa mungkin cuma 30%, Mas. Oke. Kenapa? Ya udahlah kamu makan apa aja, cuman kamu aja yang nanggung gitu, keluarga nggak ada yang protes Bener, gitu bener, kan ya. bener. Benar ya. Jadi usahain malahan savingnya 50% kalau masih bujangan. Oke. Itu tips dari aku. Kenapa? Karena nanti kalau udah nikah susah banget Mas untuk 50% dari penghasilan tuh diinvestasinya sama seorang Tara Budiman. Bener Betul. nggak gitu? Jadi mumpung masih bujangan banyakin diinvestasi karena nanti dengan sendirinya saat kita udah menikah ya akan ada penyesuaian tuh di Benar. situ. Nanti insya Allah kalau penghasilan kita udah makin naik baru tuh biasanya kita mampu tuh untuk melonggarkan lagi investasi kita. Tapi sementara itu ya memang sebisa mungkin lagi bujangan ya udahlah ya livingnya biasa-biasa aja lah gitu. Mau makan mie instan pakai nasi juga nggak apa-apa, toh kita doang yang makan. Nanti kalau kita sudah berkeluarga kan nggak mungkin. Tapi Betul. ini menarik nih. Nanti aku akan lihat postingan Mbak Prita yang pastinya.
Mbak Prita, ini kan menjelang akhir tahun nih. Gimana sih kita harus mengontrol keuangan kita untuk tahun berikutnya? Karena kan biasanya pada akhir tahun ada aja tuh kebutuhan untuk berkumpul dengan keluarga, mingle-mingle. Mana ada kan takutnya pengeluaran makin membludak gitu. Bagaimana sih caranya mengatur nih? Saya khawatir banget nih sebenarnya Tara. Kenapa? Karena sekarang udah banyak yang vaksin. Kemudian PPKM juga udah makin longgar. Jadi aku khawatir banget nih. Kayaknya bulan Desember semuanya revenge vacation gitu. Jadi balas dendam gitu. Iya, Wah, ini betul. aku khawatir. So, kalau teman-teman memang memutuskan untuk mau ya vacation atau liburan dan lain-lain, please budgetkan. Please budgetkan. Kenapa? Karena budgetnya pasti lebih tinggi. Why lebih tinggi? Karena persyaratannya banyak. Harus antigen dulu, Ya. terus nanti pulang juga antigen lagi. Belum lagi kalau pakai keluar negeri karantina lah dan Betul. sebagainya. Jadi artinya kita coba deh untuk sisihkan banget nih dana yang memang mau kita gunakan untuk akhir tahun. Tujuannya supaya kita benar-benar bisa patuh pada aturan pemerintah, tapi juga kita nggak kebablasan. Nah, siapkan dana darurat supaya kalau sampai tiba-tiba bablas atau tiba-tiba aturan pemerintah berubah atau amit-amit ya misalnya terjadi lonjakan kasus lagi atau gimana, at least keuangan kita siap. Jadi kita punya dana darurat yang memang bisa membantu kita untuk mengatasi itu semua. Itu tips dari aku. Oke, jadi ini buat teman-teman yang mungkin mau revenge. Aku mau pergi liburan, harus dilihat-lihat, harus dieman-eman dulu, lihat tabungan apakah sudah mampu untuk liburan atau mungkin kayaknya lebih untuk kehidupan tahun depan ya gitu. Harus dilihat dulu. Itu kayaknya cocok juga buat saya yang pengen liburan tapi masih mikir. Tapi Mbak, ini kan bentar lagi akhir tahun. Sebentar lagi udah mau masuk tahun 2022. Strategi apa yang harus dijalankan secara pribadi kita nih untuk membuat plan tabungan di tahun depan? Nah, tahap apa nih yang harus dilakukan nih? Kalau terutama nih buat yang teman-teman yang belum menikah nih. Paling gampang adalah you need to set your target. Jadi kalau benar-benar kalian nggak tahu nih, let's say gini, aku benar-benar nggak ngerti nih Mbak Prita tujuan aku apa. Orang tiap hari hidup aja juga aku nggak tahu aku mau ngapain. Ada yang bilang kayak begitu gitu kan ya. Ya udahlah kalau emang tujuan hidup kamu nggak ngerti buat apa, aku selalu bilang ya udah kamu target deh pengen punya uang berapa tahun lagi. Biasanya lebih kebayang. Jadi kalau dia nggak bisa ngebayangin misalnya, oh nggak tahu nikah kapan sama siapa, sekarang aja jomblo Mbak, sedih deh gitu kan. Atau misalnya aku nggak tahu Mbak mau beli rumah di mana aku nggak ngerti. Ya udah, berarti paling gampang adalah set target kita pengen punya berapa rupiah berapa tahun lagi. Oke, nah pada saat kita udah tahu berapa rupiah berapa tahun lagi, kita udah jelas nih Tara. Maka harapan Rita setelah itu adalah teman-teman akan langsung membuka rekening yang khusus untuk investasi. Jadi kita udah ngerti, karena kita udah punya target, kita mau kejar tuh angka segitu, kita mulai kumpulin starting dari bulan Januari 2022 gitu loh. Oke, jadi buat teman-teman nih yang mungkin belum kepikiran nih aku mau beli apa atau seperti apa kehidupan kelak. Yang penting ada dananya dulu. Mau berapa dananya itu oke. Baiklah, nah sekarang kan banyak banget nih Mbak generasi hype ngebahas generasi sandwich. Bagaimana meluangkan pendapatan untuk berinvestasi. Waduh. Jadi kan susah ya. Pertama kalau berbicara tentang generasi sandwich nih Tara, itu sebenarnya beneran sandwich apa enggak? Karena banyak yang suka ngarang-ngarang aja gitu, playing victim gitu. Jadi kayak sedih terus minta semua orang mengasihani. Tunggu dulu, ngerti dulu yang namanya generasi sandwich itu apa. Sejujurnya ya Tara, generasi sandwich itu umumnya orang yang udah menikah. Karena kalau dia belum menikah itu sebenarnya dia nggak sandwich, orang dia nggak punya tanggung jawab ke bawah, kan dia belum punya anak, dia belum punya pasangan. Jadi dia memberikan kepada orang tuanya. Nah itu ada namanya, itu namanya open face. Jadi apapun itu teman-teman yang saat ini merasa bahwa tanggung jawab saya nggak cuman untuk diri saya aja atau nanti untuk keluarga besar keluarga saya, ya udah, dan itu adalah sesuatu yang memang kalian harus ikhlaskan dulu. Itu yang paling pertama. Jadi harus ikhlas dulu dengan kondisi tersebut. Next thing-nya adalah kita lihat. Sebenarnya yang lagi kita bantu ini biaya hidup keluarga besar atau gaya hidup. Karena gini Tara, kalau di Indonesia ada nih ya keluarga yang memang ya orang tuanya udah sepuh banget, jadi memang anak-anaknya nih yang mesti mengcover, merawat orang tuanya, which is itu wajar. Dan itu adalah biaya hidup. Maka biaya hidup orang tua itu akan masuk ke dalam biaya hidup kita juga. Tapi ada juga kondisi di mana ternyata yang kita biayai itu adalah gaya hidup. Karena mungkin
orang tuanya dulu punya apa, sekarang jadi nggak punya. Terus, aduh masih pengen dong punya kayak gitu. Nah, itu ada gaya hidup. Atau bahkan misalnya keluarga kakak terdampak pandemi, kemudian adiknya yang enggak. Terus kamu bantuin dong kakak kamu gitu ya, cicilin tuh motornya terusin. Kan kamu punya kerja, dia enggak gitu. Nah, itu baru gaya hidup. Nah, kalau memang itu yang kalian alami dan kalian sebenarnya nggak mau, maka kalian harus komunikasi dengan keluarga dan harus siap dengan apapun konsekuensinya. Nah, yang terakhir, kalau kitanya pribadi mau investasi dan itu harus, aku selalu saranin, kalau kalian misalnya punya gaji 10 juta, jangan menganggap gaji kalian tuh 10 juta. Anggaplah gaji kalian tuh 9 juta, karena 1 jutanya udah kalian sisihkan dulu untuk investasi, nah 9 jutanya yang bahkan baru kalian pilah-pilah menjadi living, saving, playing. Jadi itu adalah main di mindset gitu loh, Tara. Oke, baiklah. Aduh, ini makin menarik. Pertanyaan terakhir deh yang mau aku tanyain sama Prita nih. Mbak Prita, untuk tahun depan nih ya, lebih baik menabung reksadana atau menabung deposito berjangka? Kalau menurut Mbak Prita, jadi aku bisa tahu nih langkah-langkah yang harus aku lakukan. Kalau kamu mau pakai uangnya dalam tahun 2022 juga, maka lebih baik kamu taruh uangnya di deposito. Tapi kalau misalnya memang uangnya masih akan kamu pakai di atas 12 bulan, maka lebih baik kamu memilih reksadana. Ini buat teman-teman, dan sekali lagi nih Tara mau ngingetin kepada pelanggan XL Prioritas untuk segera download aplikasi My XL terbaru di Google Play Store atau di App Store. Karena apa? Karena ada banyak promo menarik di aplikasi My XL seperti diskon 15% booster data dan juga telepon. Sekali lagi ini yang harus kita petik adalah ketika ingin berinvestasi harus tahu dulu apa yang kita punya dan harus tahu diri kita sendiri, apakah kita bisa punya self control dan apakah kita punya dana untuk kita lakukan investasi, dan jangan greedy kalau tadi kata Mbak Prita ya, karena itu bisa menyesatkan kita, dan juga harus tahu kira-kira investasi apa yang cocok untuk kita. Jadi tetap cari informasinya yang lebih aktual tentunya. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Prita buat waktu dan juga ilmunya, Mbak. Thank you Tara, thank you. Siap kalau gitu, sehat selalu ya Mbak, salam hormat untuk keluarga tentunya. Iya, dan teman-teman Tara mau ngingetin juga jangan lupa untuk menyaksikan nih ya variety show yang akan ditayangkan di YouTube Okezone dan juga iNews TV besok pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena di variety show besok akan ada narasumber yang gak kalah menariknya, yaitu Dr. Feni Nugraha, seorang clinical nutrition specialist untuk membahas topik seputar gaya hidup sehat. Nah, dan tentunya akan ada penampilan dari grup yang tidak asing lagi buat para pecinta musik nih, yaitu Ran yang akan turut memeriahkan rangkaian acara variety show besok. Kalau gitu sampai jumpa kembali semuanya. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Bye-bye. Ini cerita Prioritan yang merasakan pahit, tapi kejar manisnya perjuangan. Yang mulai redup, namun temukan titik terang. Yang sulit bertumbuh, tapi ingin berkembang. Karena siapapun kamu, terus kejar lagi prioritas tanpa kendala harga dan kuota. Bersama XL Prioritas, kejar prioritasmu.